Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma dzakirna minhum ma nusina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, juga dengan wajah-wajah soleh-solehah. Saya tadi ketemu dengan salah seorang jamaah, ya, sama-sama bahagia ketemu, tapi ada kalimat yang jadi tadkirah, jadi peringatan gitu. Ustaz, nama benten cenah, naon Pak? Ngaageungan cenah. Terus pangling gitu, tambah besar ya. Padahal hadis itu mengatakan ciri tambah usia itu bukan tambah membesar badan, tapi beruban. Saya buka pecinya, oh iya cina uban. Tapi ini masalah kalau tambah usia badan tambah membesar ya. Baik jamaah rahimakumullah, alhamdulillah juga Allah mempertemukan kita, khususnya saya yang biasanya setelah kemarin saya mendengar dan tadi cerita jamaah di klaster ini kena musibah banjir ya 2 kali ya alhamdulillah. Dan kelihatan dampaknya itu ada yang naik gitu ya di depan ini ya. Alhamdulillah tidak menyurutkan semangat kita untuk datang ke masjid untuk melaksanakan rangkaian ibadah ya, di bulan suci Ramadan ini ya, bulan yang penuh dengan keberkahan ya, pelipat gandaan ya, pahala ya, dan sebagainya. Nah jamaah rahimakumullah, saya yakin tema tentang Ramadan sudah banyak dibahas ya. Tapi saya ingin kita membahas tema yang kemarin jamaah alami ya, itu tentang musibah ya. Itu memang di dalam ayat Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini memang akan diuji. Banyak gitu. Mulai dari surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyris sabirin. Itu satu. Hafal ya Pak? Hafal? Penekanan 2 kali ya. Dengan lam yang kita baca pendek, walanabluwannakum, la-nya dibaca pendek itu benar sungguh. Kemudian ada nun yang bertasydid, walanabluwannakum, ada nun yang bertasydid. Bayangkan sajalah itu adalah pendek kemudian nun bertasydid. Itu dua-duanya alat untuk menguatkan, alat untuk menegaskan. Seringkali kita yakin sih yakin gitu, tapi ketika musibah datang tuh bertanya gitu, nah kenapa gitu, kenapa gitu. Nah ayat ini harus kita ingat lagi, sungguh benar-benar kata Allah, walanabluwannakum, kami akan uji kalian, kami akan uji kalian. Ini di surat Al-Baqarah ayat 155 ya, Al-Baqarah 155. Kenapa harus dikuatkan, ditegaskan? Karena manusia lupa, nggak ingat, atau menyangkal
menyangkal gitu, mau mungkin lah, nggak mungkin lah. Kita sudah menjaga klaster ini, kebersihannya, sampah-sampahnya, kemudian gorong-gorongnya, selokannya, dijagalah semuanya. Budaya hidup bersih, tertib gitu, peduli, itu semua sudah gitu. Nggak mungkin lah ada banjir. Tidak, kata Allah, wala nabluwannakum, sungguh benar akan diuji bisyai'in, tapi dengan sesuatu yang syai' itu sesuatu ditambah dengan bi, itu berarti sedikit sekali pisan. Nah, jadi dengan bi itu sedikit banget sekali pisan. Cukup dengan tambahan bi itu berarti benar-benar sedikit, secuil gitu, secuil aja. Wala nabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Bentuknya apa? Minal khauf, dari rasa takut, rasa cemas. Sekarang Bapak Ibu, ada khauf apa hari-hari ini? Ada rasa takut cemas apa hari-hari ini? Kalau lihat awan, mendung heula, awannya mendung, kemudian turun hujan, itu khauf, itu takut cemas. Itu shadaqallah, benar ayat ini gitu ya. Tidak hanya khauf urusan hujan itu, di tempat yang lain mungkin tidak banjir, tapi pasti ada khauf jenis yang lain, ada khauf jenis yang lain ya. Nah, ini ayat Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', lapar. Banyak lah ya jenis-jenisnya. Nah, jamarakumullah, jadi ayat-ayat Quran itu menjelaskan bahwa hidup kita ini tidak akan datar-datar saja, aya anu melendungna gitu. Nah, seperti itu. Di masjid ini ada yang melendung gitu ya, membumbung gitu. Ada ya, life is never flat lah begitu. Hidup itu nggak datar, pasti ada naik turunnya sebagai bentuk ujian. Ya, nanti di ayat yang lain ya, di surat Al-A'raf Allah jelaskan ya, wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at la'allahum yarji'un, dan kami akan uji mereka dengan apa? Wa balawnahum, kami akan uji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Aman, ekonomi bagus, jualan bagus, gaji aman, dapat gaji ke-13, 14, 15 ya aman semuanya gitu ya. Ya, itu ujian bil hasanat gitu, ujian. Wasayyi'at, dan hal yang buruk-buruk, yang jelek-jelek ya. Tujuannya adalah agar supaya la'allahum, supaya mereka itu yarji'un, supaya mereka kembali ke mana? Kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah itu jangan mati. Itu kalau ada yang mati kita ucapkan itu, padahal tidak ya. Itu adalah reminder, pengingat kita bahwa kita juga akan kembali kepada Allah. Kematian itu memutus kehidupan, menghentikan kehidupan dunia ini. Tapi sebelum ada pemutus kehidupan itu, kita sebetulnya sudah di reminder oleh Allah, diingatkan gitu. La'allahum yarji'unnya itu, dengan kenikmatan-kenikmatan ya. Cara kembali kepada Allahnya apa? Bersyukur. Minimal alhamdulillah. Alhamdulillah itu bersyukur, itu kembali kepada Allah. Kemudian kenikmatan itu nggak boleh dinikmati hanya sendirian, itu harus berbagi kepada yang lain ya. Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah, temanya tentang puasa, itu ayat berapa sampai ayat berapa? Ada yang tahu? 183 sampai
Aku ulang heula. Kayak 187. Ya, jadi 183 sampai 187. Ya, kita sudah berapa tahun, berapa kali puasa, ya harus tahu. Oh ini 183 Al-Baqarah, ya kutiba alaikumusiyam itu mah tos apa? Ya, tapi 187 wahillalakum lailatul siyam. 183 diakhiri dengan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalian bertakwa. Ya. 187 silahkan nanti buka di rumah aja ya, jangan di sini. La'allahum yattaqun. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. La'allahum itu artinya supaya mereka yattaqun bertakwa. Coba perhatikan kalimatnya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Itu awal ayat puasa. Akhir ayat puasa la'allahum, supaya mereka yattaqun bertakwa. Jadi ada aspek internal ke diri kita. Jangan berhenti di situ. Mikir dong, mikirin yang lain. Peduli dengan nasib yang lain. Ajak yang lain untuk soleh, untuk baik, rajin ke masjid, baca Quran. Ajak yang lain. La'allahum yattaqun. Ya. Nah ini konsep dalam puasa. Ya. Nah kita kembali kepada ayat wa balawnahum bil hasanat wasayyi'at la'allahum yarji'un. Jadi kita diberikan kebaikan, hasanat itu bersyukur, ya, mengucapkan itulah lulus ujian dalam bentuk hasanat. Ya, lulus ujian dengan kebaikan-kebaikan itu dimanfaatkan untuk ibadah dan juga berbagi kepada yang lain. Ya. Wasayyi'at, dan juga diuji dengan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ini mah paling gampang. Merasa sedang diuji dengan ada musibah, ada ujian itu. Nah, tujuannya la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah. Bagaimana caranya kembali kepada Allah dengan keburukan, kejelekan? Bersabar. Dengan bersabar. Wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini sebetulnya ini penduduk klaster Andalus ini, ya Andalus, Andalus mah di tetangga saya, Tulip ya, itu diberikan kesempatan untuk la'allahum yarji'unnya itu lebih jelas ketika ada musibah itu. Ya udah, urang babarengan, ya beresan, ya. Ada kepedulian. Oh ini tetangga saya bagaimana nasibnya ya itu. Bari sesirian kan biasanya mah. Naon nu kabanjiran? Ieu kulkas. Ya sami saya ge TV ya. Saling ngobrol itu mengurangi, ya, mengurangi musibah itu, ada kepedulian di situ. La'allahum yarji'un. Nah, jamaah rahimakumullah, tentu kita juga membutuhkan contoh dari orang-orang yang diuji oleh Allah. Kemudian langkah-langkah supaya lulus ujiannya itu bagaimana. Nah, kita perlu mencari itu, melihat itu. Dan sebaik-baik contoh itu adalah Nabi Muhammad SAW. Pernah ada orang yang diuji kehidupannya, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nas, manusia mana yang asyaddu balaan? Manusia yang seperti apa yang balaan?" Cukup sekali balanya, jangan dua kali ya Pak. Bala-bala. Bala itu ujian. Siapa orang yang asyaddu, paling berat ujiannya itu? Ya, Rasulullah tidak menjawab yang kebanjiran, yang kebakaran,
Ya, bukan itu. Kata Rasulullah, al-anbiya. Yang ranking pertama, ujian yang paling berat itu adalah al-anbiya. Puntennya Pak. Jadi nggak ada nih penduduk klaster tulip. Al-anbiya kata Rasulullah, para nabi. Summal amsal fal amsal. Setelah itu orang yang itu semisal itu. Jadi levelnya begitu. Karena bentuk ujiannya itu terserah Allah. Mau model apa ujiannya gitu. Ya, mau kebakaran, kebanjiran, kehilangan. Terserah Allah bentuk ujiannya. Tapi yang jelas itu menentukan berat ringannya ujian. Jadi kalau sisi positifnya Bapak Ibu melihat musibah banjir itu, oh kenapa ya Cempaka Arum nggak kebanjiran ya? Ya, kalau dengan hadis ini pun lebih berbobot. Ya ini fal amsal wal amsal. Jadi Nabi itu lengkap, ujiannya lengkap. Ada kelaparan, haus, ada pembulian. Ya. Ada bapak lewat mau ke masjid, ada nggak yang komen gitu? Bau surga. Ada nggak yang komen begitu? Bau surga. Saya yakin nggak ada ya. Ya kemudian diviralkan gitu. Tuh tinggali nuhoyong kapuji. Gitu ya. Datang pangheulana gitu. Sebelum adzan sudah ada nomor 1 gitu. Hoyong kapuji kan nggak ada yang begitu. Ya, jadi Rasul itu, Nabi itu paling berat ujiannya. Semua model musibah ujian itu dialami oleh para nabi itu. Ya. Jadi jangan mengira oh kita yang paling berat. Nabi paling berat. Ya. Dan bagaimana cara Allah membimbing Nabi itu lulus dari ujiannya? Nah ini yang penting untuk kita ambil pelajaran. Kalau Nabi itu dengan ujian yang lengkap dan paling berat lulus dengan bimbingan Allah, maka bagaimana dengan kita yang mungkin ada 3 jenis ujian, ada sekian persen ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah jemaah Allah, disitulah pentingnya kita membaca kisah kehidupan para nabi. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah itu, ada kemiripan ini dengan kisah nabi ini, ada kemiripan. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Ya, nah kita ambil kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh bagi kita, ya. Nah, dari kehidupan Rasulullah SAW itu ada 1 tahun yang disebutkan itu sebagai tahun yang terberat, tahun yang paling berat dengan ujian yang lengkap di situ. Nah, apa namanya tahun Amul Huzni? Amul Huzni itu tahun penuh kesedihan. Amul Huzni. Ya, setahun itu sedihnya itu. Bukan sehari 2 hari, setahun sedihnya itu. Ditinggal wafat oleh bestinya, ya bestinya istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Coba bayangkan posisi kita, ya ditinggalkan oleh pasangan hidup kita. Bukan alhamdulillah ya Pak. Oh, alhamdulillah bisa kawin deui. Aduh, ya. Tapi kita bagaimana merasakan kehilangan ya teman hidup segala kekurangan diri kita sama-sama gitu dipanggil oleh Allah, itu pasti kehilangan yang luar biasa berat, nggak mudah orang untuk move on. Ini Nabi,
Kita kenal Khadijah itu istri yang luar biasa, sampai Rasulullah SAW itu tidak berpoligami ya ketika masih ya, hidupnya Khadijah, saking sayangnya, cintanya, dan Allah tahu itu, nggak mau gitu ya. Ini kan berarti kehilangan yang luar biasa ya. Khadijah wafat, teman curhat, teman ngobrol ya, kemudian nge-backup, membantu gitu. Yang kedua, wafatnya Abu Thalib, pamannya, yang ngebelain itu, yang ngasih benteng. Kalau ada yang menjahati, menzolimi, Abu Thalib tampil, tokoh lah gitu ya. Sarieun ketakutan dengan Abu Thalib karena dia punya power, kekuasaan ya, kewenangan ya. Nah, Abu Thalib wafat, jadi Rasulullah kehilangan tameng, kehilangan pelindung yang selama ini ya membelanya, hilang gitu. Coba bayangkan kehidupan kita, juga Allah ambil orang yang melindungi kita ya, orang yang dekat dengan kita, ngebela kita, itu Allah panggil. Itu gimana kehilangannya itu? Saya ada tetangga di Cepaka Arum yang itu meninggal bapaknya. Bapaknya juga sempat jadi ketua DKM ya. Ketika hujan banjir ya, dia terpleset kemudian langsung stroke ya, ada serangan lah, masuk ke Al-Islam, 3 hari kemudian meninggal. Kehilangan yang sangat tiba-tiba ya. Istrinya juga nangis lah sampai sekarang, anaknya juga kapiuhan gitu ya. Itu sampai saya dengan bapak saya menyolatkan, bapak saya juga dekat gitu, itu sampai kena serangan juga bapak saya itu, serangan jantung, langsung dibopong. Itu padahal bukan orang terdekatnya saja sampai begitu kehilangannya. Bagaimana orang terdekatnya itu? Nah ini ya. Jadi juga selain ya meninggalnya 2 orang terdekat, itu juga Rasulullah mengalami boikot ekonomi itu. Ya, mau mencari Pertamax pasti ayah. Ya. Gara-gara dioplos ya hilang gitu ya, yang ada Pertalite ya. Wah, alhamdulillah, jadi boleh ngisi Pertalite ya. Tadinya Pertamax. Jadi ada kondisi ekonomi yang dibatasi, semakin susah dan sulit. Ekonomi ya diboikot, ada ancaman pembunuhan, sampai juga ada pasarnya itu ditutup, marketnya ditutup. Wah, itu berat sekali, itu amul huzni. Dan kita harus tahu bagaimana cara Allah yang terberat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu. Allah bukan memberikan solusinya itu dalam bentuk jalan keluarnya dihidupkan lagi ya Khadijah, Abu Thalib, bukan, atau diganti dengan 2 orang yang juga fungsinya sama, bukan, kemudian dengan ekonomi membaik, itu bukan, itu caranya. Tapi Allah menurunkan Al-Quran dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Jadi di tahun kedukaan itu Allah turunkan surat Yunus, Hud, Yusuf, 3 surat itu ya. Surat Yunus surat ke-10, kemudian Hud surat ke-11, Yusuf surat ke-12. Di tahun itu jumlah ayat yang turun lebih banyak daripada tahun-tahun yang lain. Ini menunjukkan apa? Solusinya itu, kalau kita ada ujian yang berat, tambah Qur'annya. Jangan harap seperti Nabi ya, kewe nunggu Allah nurunkan Quran. Siapa kamu gitu ya? Quran sudah lengkap, tinggal kitanya ya yang bersemangat untuk mengambil Qur'annya lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak, membaca terjemahan, mungkin juga mengikuti kajiannya lebih banyak. Itu solusi ya. Jadi apa sih ini, kalau singkat ya, kita waktunya nggak banyak. Apa sih konten isi dari surat Yunus, Hud, dan Yusuf itu ya? Nah biasanya ya,
Kesimpulan itu ada di mana sih? Apakah di awal, di tengah, atau di akhir kesimpulan? Di akhir. Nah, kita coba ngambil yang di akhir. Kesimpulan surat-surat tersebut apa? Yang pertama, di surat Yunus, ayat yang terakhir, ayat 109. Wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Kata Allah, wattabi' ma yuha ilaik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Mengikuti wahyu Allah. Al-Quran itu wahyu Allah, ikutilah Al-Quran. Baca, hafalkan, pahami, mengkaji isinya, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan solusi Qurani. Ada orang yang random gitu, acak Pak, ada masalah naon gitu ya, ada masalah apa, dia random aja, ya Allah berikan solusi Qurani. Dia buka ayat Quran, dia baca, selalu dia ketemu itu solusinya. Tuh bayangkan, padahal dia ngacak aja, tapi niat dia random aja. Apalagi orang yang rutin baca Quran, seharusnya dia akan mendapatkan solusi sebelum adanya ujian. Dia sudah tahu, oh begini nih modelnya. Kalau ada sakit, ujian sakit itu Nabi Ayub nih ada modelnya. Dia ditimpa sakit sudah aman karena sudah tahu. Sebelum nangis dulu, sebelum macam-macam, dia udah tahu, oh ini solusinya. Ya, wattabi', ikutilah apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Wasbir, sabarlah hatta yahkumallah. Sabarlah sehingga Allah memberikan keputusan. Apakah nanti selesai ujiannya itu bulan depan, tahun depan, atau bahkan sampai kita mati belum selesai masalah itu. Karena tugas kita bukan menyelesaikan masalah, melewati masalah itu dengan kebersamaan Allah. Tugas kita itu. Ya, semua ada hikmahnya, dan kata Allah, wahwa, dan dia khairul hakimin, sebaik-baik hakim. Hakim itu kan yang menentukan keputusan, dan Allah itu sebaik-baik penentu keputusan. Untuk kasus ini, kehilangan uang mungkin gak akan balik lagi uangnya gitu. Itu keputusan Allah dan keputusan yang terbaik. Wahwa khairul hakim. 109 itu ayat yang terakhir, kesimpulannya itu, ikutilah apa yang diwahyukan Allah kepadamu, sabar, jangan buruk sangka kepada Allah, husnuzun kepada Allah. Itu surat Yunus. Kemudian bagaimana dengan surat Hud, surat ke-11? Nah, ini mungkin ada dua ayat. Itu di ayat 112 surat Hud. Ini satu halaman sebelum terakhir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, ya, wala tatghaw. Ya, kata Allah, fastaqim, istiqomahlah. Istiqomahlah. Ini kalau ujian tuh kan, wah kita terguncang gitu. Tapi kata Allah, fastaqim, bukan kum. Kalau kum itu berdiri, biasa aja kum itu. Tapi kalau istaqim itu berat dan dipaksa berdiri gitu. Bapak Ibu pernah melihat orang yang kelimpungan, orang yang juga kena stroke gitu ya. Saya pernah ngalami, istri saya kena serangan ya, di rumah itu sudah vertigo berat, sampai ke Al-Islam, rumah sakit Al-Islam itu nggak kuat berdiri, tapi masih sadar, sampai harus dibantu oleh satpam yang badannya gede-gede, dibantu berdiri gitu. Itu fastaqim. Beda dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang kondisi duduk, yang tertidur dibangunkan, bisa langsung begitu. Ya, itu kum. Tapi kalau fastaqim itu, wah berat sekali. Tapi perintahnya berdirilah dengan tegak. Fastaqim, jangan goyah.
istiqomahlah. Ya, seberat apapun, jangan melenceng, jangan menyimpang, seberat apapun. Dan ayat ini, inilah ayat yang membuat Rasulullah SAW itu beruban. Gara-gara ayat Quran beruban. Kita mah pawawan ya ngurus anak yang beruban, hiji nambah gitu ya. Kayak SPP tahun ajaran baru nambah uban lagi 2 gitu. Nambah anak nambah uban gitu. Rasulullah itu saking beratnya ujian, kemudian kata Allah fastaqim, tetap tegak. Itu yang membuat beruban. Tetap sholat ya, meskipun seberat apapun, tetap baca Quran, tetap berehan, peduli infak kepada yang lain. Itu berat sekali fastaqim itu. Ya. Nah, ini ayat yang membuat Rasulullah berubah di ayat 112. Kemudian di ending, di akhir surat itu, ya, surat Hud, ya, masih surat Hud ada 2 ayat, ya. Itu di ayat yang ke-120. Ya, hampir terakhir, ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu. Kata Allah, semua kisah-kisah kami kisahkan nabi dan rasul-rasul itu, di dalam kisah-kisah itu ada obat supaya ya nusabbitu bihi fu'adak, supaya hati kamu itu tasbit, teguh, kokoh hatinya itu. Nah, ini pernah kita bahas. Kolbun itu hati, fuad juga hati. Ya, kolbun hati, fuad hati juga. Apa bedanya? Kalau kolbun itu hati yang biasa aja, ya biasa aja, hidup yang biasa-biasa aja itu kolbun. Ya, tapi kalau fuad itu ketika ujian itu bertubi-tubi dan hatinya panas, hatinya itu resah, terguncang, itu namanya fuad. Ya, kayak bapak-bapak memanggang gitu ya, sate, daging gitu ya, jadi stick. Nah, itu dipanggangnya itu jadi fuad. Jadi hati yang terpanggang itu fuad. Dan kata Allah, kehidupan kamu dengan ujian itu membuat hatimu jadi fuad. Maka obatnya adalah baca Quran, baca kisah Nabi dan Rasul itu yang memberikan tasbih, penguatan-penguatan. Shadaqallah ya. Nah, yang terakhir di surat Yusuf ya, karena 3 surat itu diturunkan di tahun kesedihan. Pertama, surat Yusuf kita tahu ini kisahnya itu banyak drama-drama gitu. Bapak ibu-ibu ini jadi orang baik, belum tentu kehidupannya itu aman-aman saja. Itu pasti akan ada ujian-ujian yang Allah berikan. Pertama, untuk menguji benar tidak kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, meningkatkan level kebaikannya. Itu dengan ujian-ujian. Panjang sekali kisah Yusuf itu. Lihat awalnya ya, di ayat yang ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal hadis. Ya. Ahsanal qasas, maaf ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi kisah Yusuf itu disebutkan oleh Allah sebagai ahsanal qasas. Kisah yang the best story. Ada nggak kehidupan kita yang seperti Nabi Yusuf? Sudah baik, ternyata ya oleh saudara-saudaranya itu dibuang. Ya, dibuang. Setelah dibuang jadi budak. Setelah jadi budak, ya, kemudian jadi asisten rumah tangga, ya. Kemudian difitnah, dipenjara, sampai dipenjara. Akhirnya dari situ kemudian jadi Memper Indag lah, atau Menko Ekuin, naik gitu. Tapi kan ini ada nggak kisah hidup kita yang seperti itu? Tidak ada. Mungkin ada hanya secuil persennya saja, hanya secuil. Kisah Yusuf kata Al-Quran itu adalah ahsan, sebaik-baik kisah. Ya. Dan nanti di akhir surat Yusuf ayat 108 ya, kul, katakan, Allah memerintahkan kepada Nabi Yusuf yang sudah berliku-liku itu,
katakan olehmu, ya, hadihi sabili, inilah jalanku. Rasulullah SAW juga sama diperintahkan, katakan olehmu wahai Muhammad, hadihi sabili, ini jalanku. Jadi kalau mau jadi umatku, ya beginilah jalanku, beginilah jalan hidup kalian gitu. Hadihi sabili. Subhanallah ya, Quran itu. Jadi kabar gembira buat orang-orang yang diuji oleh Allah, kemudian bersabar, tetap berusaha dekat dengan Quran. Wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkumallah, sabar, kemudian fastaqim, kemudian mengatakan ini memang kisah hidup saya, ini memang jalan hidup saya, harus seperti ini. Nggak ada, ya, nggak ada suuzon kepada Allah. Inilah solusi Qur'ani, inilah makna, ya, Quran itu adalah syifa, obat buat kita semua dalam setiap episode kehidupan kita seberat apapun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.